Jadi untuk mereka penegakan hukum yang punya kita berbuat baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spencer semua, perkenalkan nama saya Naufal. Selamat datang di podcast kita, Podcast Spencer. Hari ini kita membahas topik yang sangat penting, yaitu program jaksa masuk ke sekolah. Untuk membahas masalah ini lebih dalam, kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Jaksa. Izin Pak, perkenalkan. Terima kasih untuk Universitas Kesatuan Kota Tebing Tinggi. Perkenalkan nama saya Adrian Purba, sarjana hukum. Saya timbangannya asumsi ahli intelijen Tebing Tinggi. Terima kasih. Sebelum memulai obrolan pada pagi hari ini, Bapak Jaksa boleh jelaskan apa itu program jaksa masuk sekolah dan tujuannya, lalu mengapa program ini penting untuk siswa SMP, dan apa saja materi yang akan disampaikan oleh program ini. Oke, terima kasih untuk adik siapa yang tadi? Naufal untuk pertanyaannya. Kalau jaksa masuk sekolah ini adalah program dari Kejaksaan Agung di bidang intelijen, yaitu salah satunya jaksa masuk sekolah. Jadi di sini kejaksaan berperan untuk dekat kepada masyarakat dan mengenalkan instansi ini kepada masyarakat, dan khususnya untuk para siswa. Di sini kita memberikan dalam program jaksa masuk sekolah ini memberikan edukasi tentang hukum pada adik-adik siswa di SMP, SMA di wilayah Kejaksaan Agung tersebut. Nah, jadi untuk tujuannya memberikan edukasi hukum untuk bagaimana siswa itu sudah mengerti hukum sejak dini. Bisa itu apa aja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oke, mengenai isu hukum Pak di kalangan pelajar sebagai remaja, kami terkadang kurang menyadari bahwa beberapa tindakan dianggap biasa saja, tapi melanggar hukum. Kira-kira apa saja bentuk kenakalan remaja yang ternyata dapat berujung pada tindakan? Iya, seperti tadi dalam materi jaksa masuk sekolah tadi ada mengenai tentang narkotika, ada mengenai tentang bullying, cyberbullying, kenakalan remaja. Jadi ini kami ambil yang masih bisa dilakukan oleh anak sekolah, seperti maraknya peredaran narkotika di Kota Tebing Tinggi. Jadi kami memberikan edukasi supaya adik-adik siswi di Kota Tebing Tinggi ini bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti apa itu narkotika, apa itu bullying, apa itu cyberbullying. Nah, jadi kami sudah melaksanakan kegiatan sama sekolah, dan adik-adik juga berperan aktif untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan juga kepada kami tentang perbuatan-perbuatan tadi yang melanggar hukum. Seputar hukum dan peran kejaksaan, saat ini kan Pak, banyak kasus yang melibatkan pelajar terkait perundungan atau penyalahgunaan media sosial yang dapat berdampak serius baik bagi korban maupun pelaku. Kira-kira apa saja konsekuensi hukum yang bisa dihadapi oleh pelajar jika melanggar hukum aturan dalam kasus seperti ini? Iya, jadi di depan hukum sama semua, mau itu orang dewasa, mau itu anak, mau itu orang kaya, miskin, seperti itu. Jadi yang namanya siswa juga kalau memang melanggar hukum atau bisa dibilang masih anak-anak, tetap bisa diproses hukum. Nah, tapi seperti salah satu tema kami tadi tentang cyberbullying, di mana kita tadi penggunaan media sosial yang agar menggunakan media sosial yang lebih bijaksana walaupun itu masih anak-anak. Jadi kami tadi memberikan edukasi kepada siswa-siswi untuk menggunakan
aplikasi media sosialnya lebih bijak. Jangan nanti di sana memberikan ejekan, memberikan penghinaan kepada teman-temannya, sehingga teman-teman yang lain menilai teman yang dibully tadi menjadi lebih rendah. Nah, jadi bagaimana kita memberikan seperti tadi yang kami sampaikan kepada waktu anak-anak kita dan dasar sekolah, memberikan edukasi tentang seperti bulan sebelum tadi menggunakan media sosial lebih bijaksana. Jangan kita suka-suka bijaklah menggunakan jarinya seperti itu ya. Karena sekarang ini zaman teknologi ya. Nah, jadi dalam aturan hukumnya juga ada di pasal 27 tentang undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, yang dalam isinya itu yang memberikan penghinaan, pencemaran baik di media sosial bisa dipenjara. Itu hukumannya rencananya maksimal 6 tahun. Kalau denda dia maksimal 1 bulan. Nah Pak, pertanyaan terakhir dan penutup dari podcast kita hari ini, apa pesan Bapak Jaksa Daniel Purba kepada siswa SMP agar mereka bisa lebih sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana siswa bisa berpartisipasi dan mendukung penegakan hukum di lingkungan sekolah? Iya, jadi sebenarnya kalau bilang SMP masih anak ya, tapi waktu anak kita sudah bisa berpikir, ya, sudah bisa bilang lebih bijak. Nah, jadi sebenarnya dari SMA, dari SMP juga perlu. Nah, jadi makanya kami juga memasukkan kegiatan dasar sekolah itu ke sekolah SMP, karena SMP lah, dari tingkat SMP lah mulai bergaul dengan kehidupan masyarakat, di sekolah, di manapun. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, kita mengenali hukum itu tidak apa. Nah, jadi kita di sini mengajak adik-adik siswa-siswi untuk bisa mendengarkan atau melihat berita-berita tentang hukum, edukasi tentang hukum. Karena di kehidupan bermasyarakat itu, satu langkah kita ke jalan raya sana saja, itu sudah ada hukum yang mengatur kita. Sudah ada hukum yang mengatur bagaimana kita nggak bisa suka-suka kepada teman-teman ya kan. Berbuat baik aja, jangan mengajak orang lain. Misalnya kalau dia sedikit lebih pintar, dia merasa lebih hebat, jadi suka-sukanya kepada orang yang mungkin ada kurang pintar. Nah, seperti itu. Jadi, dan memang program ini sangat baik, program dari Kejaksaan Agung ini tentang memberikan edukasi kepada adik-adik siswa dari sejak dini, dari SMP, SMA, bahkan di kampus juga. Jadi untuk memberikan pendidikan hukum yang tidak kita berbuat baik aja. Kita menuruti apa yang masih ada kepala sekolah, dari guru-guru yang ada di sekolah tersebut, dan sesama teman juga jangan saling iri gitu kan. Yang bergaul biasanya, tapi tetap ada seperti itu. Sekian, terima kasih banyak kepada Bapak Jaksa atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat meningkatkan kesadaran hukum para pelajar dan menciptakan generasi yang taat hukum. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman, dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.